Sonya, di tengah masa panen raya ini, seperti apa realisasi penyerapan beras petani baik untuk cadangan beras pemerintah maupun untuk komersil? Baik, saat ini kami juga berupaya untuk melakukan penyerapan produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya. Nah, saat ini kami sudah mendapatkan sekitar realisasinya adalah sekitar 570.000 ton untuk beras PSO dan sekitar 100.000 ton untuk beras komersil. Dari target kami tahun ini adalah 900.000 ton setara beras, baik itu gabah kering giling maupun beras. Nah, kami juga dengan cukup baik penyerapan kami saat ini akan membantu kami dalam melaksanakan program-program intervensi pasar yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Intervensi pasar apa Bu yang dilakukan oleh Perum Bulog sebagai operator pemerintah apalagi di masa panen raya ini? Intervensi pasar pada saat panen raya tentunya kita melakukan penyerapan produksi dalam negeri tadi melalui HPP seperti itu. Oke. Biasanya kalau kita lihat setelah panen raya atau mungkin ketika terjadi peningkatan produksi setelah panen raya, tapi nyatanya harga beras ini dikatakan sulit untuk turun, bahkan jika ada penurunan tidak signifikan. Apa sih Bu yang sebetulnya menyebabkan hal ini? Apakah memang karena musim panen raya yang mundur atau seperti apa? Nah, harga gabah dan beras ini memang sangat-sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan posisi supply dan demand inilah yang memang menjadi faktor utama penentu harga beras. Nah, dalam menetapkan harga beras, biasanya petani akan mempertimbangkan biaya produksinya dan keuntungan yang bisa diperoleh. Demikian juga dengan harga beras di konsumen itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan harga gabah. Nah, saat ini juga Indonesia juga mengalami masalah dalam yang serius dalam hal produksi ya. Demikian juga tidak. Tapi kalau memang seperti itu, kalau produksinya berkurang juga Perum Bulog akan kesulitan untuk menyerap gabah secara optimal. Kalau produksinya memang terbatas. Nah, terlambatnya panen raya yang disebabkan oleh faktor produksi maupun faktor iklim juga mempengaruhi harga beras. Nah, tetapi dengan terjadinya panen raya dan masuknya impor beras secara bertahap, kami masih dapat melaksanakan stabilisasi harga beras yang telah ditugaskan oleh pemerintah. Nah, kita juga harus memperhatikan agar petani juga bisa menikmati hasil panennya secara wajar, sehingga stabilisasi harga beras ini harus menguntungkan konsumen maupun petani. Jadi tidak hanya salah satu pihak saja. Oke, dengan fleksibilitas HPP dari harga gabah, seperti apa tanggapan dari Perum Bulog? Sebagaimana kita sampaikan tadi, fleksibilitas HPP pada harga gabah memang itu adalah ketetapan pemerintah yang sudah digariskan untuk kita dapat melakukan penugasan kami, yaitu untuk menyerap gabah beras produksi petani dalam negeri. Oke, tapi jadi intinya melaksanakan penugasan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu dan fleksibilitas itu sudah ditetapkan oleh Bappenas. Ya, apakah terjadi penurunan signifikan dengan harga gabah saat ini, Bu Sonya? Nah, kalau kita cermati ya, saat panen raya ini BPS mencatat bahwa andil beras terhadap inflasi itu adalah minus 0,15 yang artinya terjadi pergerakan turun pada harga beras meskipun pada level rendah. Nah, hal ini juga memperhatikan pasokan atau stok di pasar pada awal tahun yang relatif rendah. Sehingga saat panen raya ini, pelaku pasar memupuk stoknya untuk kebutuhan pasarnya sampai dengan panen selesai. Artinya, permintaan pasar juga akan naik kembali. Dengan demikian, harga gabah dan beras meskipun turun tetap masih pada level tinggi bahkan di atas HPP dan HET secara rata-rata. Nah, harga gabah ini relatif stabil karena dengan intervensi stabilisasi yang telah dilakukan oleh Perum Bulog, baik melalui penyerapan gabah dalam negeri yang kami targetkan sekitar 900.000 ton, maupun impor beras yang telah mencapai 1,9 juta ton dari penugasan pemerintah yaitu 3,6 juta ton beras. Nah, inilah yang membuat harga stabil baik dari sisi konsumen maupun petani.
Betul. Pada intinya Bulog sebagai lembaga operator dari pemerintah untuk melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan untuk melaksanakan untuk stabilisasi harga baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Oke, sebelumnya kami mewawancarai Serikat Petani bahwa mereka mengusulkan bahwa harga gabah dinaikkan sekitar Rp2.000, Bu Sonya. Seperti apa tanggapan Perum Bulog sebagai operator penugasan pemerintah? Kembali lagi kami sebagai operator akan mengikuti kebijakan dari pemerintah yaitu regulator kami dalam hal ini Bappenas. Itulah yang akan kita ikuti kebijakan dari pemerintah. Sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini, bagaimana Anda melihat tren harga gabah terhadap kelangsungan petani ataupun kesejahteraannya dan juga penggilingan yang bermitra dengan Perum Bulog? Nah, sesuai dengan slogan baru kami, mengantarkan kebaikan, maka kami berkomitmen dan selalu ingin mengantarkan kebaikan tidak hanya kepada konsumen saja, tetapi kepada semua stakeholder, termasuk petani dan para penggilingan, pelaku usaha beras. Nah, HPPH gabah dan beras yang fleksibel telah membantu kami bersaing untuk menyerap gabah dan beras dalam negeri dengan kualitas baik. Nah, kemitraan Bulog dengan para petani, gapoktan, ataupun penggilingan padi itu dilakukan untuk melakukan pemupukan stok CBP maupun untuk kegiatan komersial. Nah, selain itu dengan kebijakan operasional kami saat ini untuk dapat membeli atau menyerap gabah, beras, semua quality atau any quality, maka Bulog tetap dapat bermitra dengan petani atau gapoktan dan penggilingan padi. Nah, saat ini kami telah menyerap sekitar 570.000 ton sebagaimana yang sudah sampaikan tadi setara beras atau 1,050 juta ton setara gabah dari penyerapan dalam negeri. Nah, selain itu juga kami memiliki program jemput gabah beras yang merupakan upaya percepatan penyerapan beras oleh pemerintah. Dalam program ini, Perum Bulog langsung mendatangi sentra produksi panen raya untuk menyerap gabah petani.